Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi berikutnya, setelah kemarin kita mempelajari tentang klasifikasi materi, sekarang kita akan mempelajari tentang asam, basa, dan garam. Di kehidupan kita sering mendengar penyakit MAH atau asam lambung. Mengapa disebut asam lambung yang naik? Bagaimana cara mengobati dan mencegahnya? Makanan apa saja yang mengandung asam dan basa? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang jenis larutan asam, basa, dan garam. Manfaat mempelajari materi sifat larutan, pH yang baik untuk tambak udang. Misalkan karena daerah kita banyak tambak udang ya, kita jadi tahu pH itu adalah ukuran dalam menyatakan asam atau basa atau netral. Ya. Jadi yang baik, ukuran yang baik adalah 7,5 sampai 8,5. Jadi pH itu dinyatakan dengan angka 1 sampai dengan 14. pH normal, nggak asam, nggak basa, itu adalah 7. Di atas 7 sampai 14 itu adalah pH basa. Di bawah 7, 1 sampai 7 ya, atau 6,9 itu adalah pH asam. Kemudian pH yang baik untuk tanah juga cenderung netral, yaitu 7,5 atau sampai dengan 8,5, agak basa sedikit. Kemudian bisa mencari obat sakit MAH yang bersifat basa, karena MAH kita bersifat asam, maka disebut asam lambung. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat membedakan ciri larutan asam, basa, dan garam. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam melalui indikator alami saja ya, karena yang buatan belum bisa kita praktekkan di sekolah. Kemudian teknik penilaian nanti ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, materi pengantar, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Kemudian basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidroksida. Kemudian yang ketiga adalah garam. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Sifat asam, rasanya masam. Contohnya apa? Buah-buahan, jeruk, ya, tomat, itu sifatnya masam. Derajat keasaman atau pH-nya kurang dari 7. Dapat memerahkan kertas lakmus biru. Tidak merubah warna kertas lakmus merah. Jadi kalau kertas lakmus biru maupun merah dicelupkan ke dalam larutan asam, maka warnanya akan merah. Yang biru jadi merah, yang merah tetap merah. Kemudian menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Sifat basa, rasanya adalah pahit, derajat keasaman lebih dari 7, dapat membirukan kertas lakmus merah, tidak merubah warna kertas lakmus biru, kemudian menghasilkan ion OH- ya, jika dilarutkan dalam air. Nah, kalau basa itu kebalikannya. Basa, biru. Semua kertas lakmusnya itu akan menjadi biru. Kertas lakmus yang merah menjadi biru, yang biru tetap biru. Basa, depannya B. Berubah jadi biru semua. Asam, belakangnya M. Semuanya berubah menjadi merah. Yang biru jadi merah, yang merah tetap merah. Kalau basa, yang biru tetap biru, yang merah jadi biru. Sifat garam, rasanya manis, asin, atau tidak berasa. Derajat keasaman pH sama dengan 7, tidak merubah warna kertas lakmus. Jadi yang biru tetap biru, yang merah tetap merah. Tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Sifat larutan asam, basa, dan garam ini indikator buatan dan indikator alami. Ya, ini indikator pH. Ini yang digital. Kemudian ini namanya kertas lakmus. Ini yang berwarna biru ya. Jadi kertas lakmus hanya ada 2, biru dan merah. Ini yang berwarna merah. Jadi kalau ini dicelupkan ke asam, asam M merah. Merah tetap merah. Yang biru jadi merah. Ya. Kalau dicelupkan ke dalam larutan basa, yang merah jadi biru, yang biru tetap biru. Basa biru, semuanya jadi biru ya. Kemudian ada kubis indikator alami, ada kubis ungu, kemudian bunga mawar,
ada bunga sepatu, ada kunyit. Ini bisa kalian praktekkan di rumah. Nah, kalau indikator alami dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya asam, misalkan dilarutkan ke dalam jeruk. Bunga sepatu warnanya merah diulek dulu ini ya, diambil ekstraknya, dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air jeruk, maka nanti warnanya akan jadi merah. Kalau netral warna biasanya ya, dimasukkan ke dalam air sumur biasa, warnanya akan ungu. Kalau sifatnya basah, misalkan obat mah tadi yang sifatnya basah, maka dia akan berubah jadi warna hijau. Kulit manggis. Kulit manggis di dalam larutan asam dalam jeruk atau tomat tadi ya, dia akan berubah menjadi coklat kemerahan, netral warna ungu, basah berwarna biru kehitaman. Jadi yang berubah banget itu pada larutan basah. Kalau asam itu malah mencerahkan. Biasanya lebih cerah. Kalau merah, maka jadi merah muda di dalam larutan asam, di dalam larutan jeruk. Caranya itu tadi, ekstrak ini dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam atau basah. Netral ungu, basah akan berubah menjadi hijau. Ekstrak kunyit diparut, diperes dulu ya, dimasukkan ke dalam jeruk tadi atau cuka ya, cuka juga asam. Ini warnanya akan menjadi kuning tua. Netral, kuning terang. Kalau basah dia akan jadi jingga, lebih gelap lagi. Contohnya basah itu sabun. Terus ada obat mah tadi ya. Nah, jika ingin mempraktekkan ini tadi langkahnya, bahan misalkan yang akan diuji adalah garam, cuka, jeruk, deterjen, obat mah, dan soda. Penguji alami misalkan dengan kembang sepatu, digerus dulu, diambil airnya ya, atau kunyit bisa diparut dulu, diambil airnya, nanti dimasukkan ke dalam bahan ini. Maka warnanya bagaimana? Kalau tadi misalkan bunga sepatunya berubah jadi merah, bunga sepatu mana? Ini ya, jadi merah, maka dia larutan asam. Tapi kalau bunga sepatunya jadi warna hijau, maka dia adalah larutan basah. Begitu ya caranya. Nah, ini contoh indikator buatan misalkan. Larutan A, kertas lakmus merah, warnanya merah. Kertas lakmus biru, warnanya jadi merah. Maka sifat larutan A, kita nggak tahu larutan A itu apa sih. Maka kalau semua hasilnya jadi merah, maka kesimpulannya adalah sifatnya asam. Larutan B, kertas lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru, maka kesimpulan larutan B sifatnya biru, basah. Ya. Kemudian larutan C, kertas lakmus merah tetap merah, biru tetap biru, tidak ada perubahan, maka dia adalah netral atau garam. Begitu. Ya. Sekian untuk pembelajaran asam basa garam. Nanti kalian bisa lihat YouTube tentang praktikum asam basa garam ya. Di YouTube banyak. Atau bisa kalian praktekkan sendiri di rumah dengan cara berkelompok. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat ikuti aktivitas selanjutnya.